Salam, selamat pagi saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini adalah prinsip hidup orang percaya. Kita melihat di akhir-akhir ini di dalam sisi kehidupan orang percaya banyak yang mulai menyalahgunakan hidupnya. Bahkan dalam memegang prinsip tidak lagi memandang orang lain di sekitarnya. Yang hanya ada dalam dirinya adalah prinsip yang dapat memenuhi hidupnya atau dirinya sendiri. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat baik prinsipnya, hidupnya sampai terangkat ke surga, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, yaitu Henok. Nah, mari kita melihat seperti apa prinsip hidup orang percaya. Yang pertama adalah Kejadian pasal 5 ayat 24a. Kejadian pasal 5 ayat 24 bagian A, di situ dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Jadi prinsip yang pertama adalah hidup bergaul dengan Allah. Kita, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bergaul dengan Allah telah menjadi prinsip hidup Henok. Ini menunjukkan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Nah, dalam Alkitab hanya ada dua nama yang dinyatakan hidup bergaul dengan Allah, yaitu Nuh dan Henok. Dalam pemahaman sehari-hari, kata bergaul yaitu persahabatan yang baik dengan setiap orang yang ada di sekitarnya. Kata bergaul juga bisa disebut dengan berteman. Kata ini menunjukkan pergaulan antara Allah dan Henok, ataupun Allah yang dimana pertemanan antara Allah dan Henok yang sungguh-sungguh tulus hati tanpa ada keraguan di dalam hati Henok ataupun di dalam hati Allah. Yang lebih spesifik, persahabatan bukan hanya bergaul biasa-biasa, tetapi benar-benar ada ikatan. Ada ikatan persahabatan antara Henok dan Tuhan. Dan persahabatan dapat dilakukan dengan seseorang yang dapat menjadi saudara, dapat mendengar dan saling mengerti dan memahami antara dua pihak. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bergaul dengan Allah yang dilakukan oleh Henok adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang dekat dengan hadirat Tuhan. Jika kita, bagaimana dengan kita? Jika kita hidup bergaul dengan Allah, maka yakinlah kehidupan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tapi jikalau kita hidup tidak bergaul dengan karib dengan Tuhan, maka hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita masih meragukan kasih Tuhan. Tapi mari kita mau melihat dari Henok ini bahwa hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga apa? Dia sangat diberkati oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mau melihat contoh seperti yang dilakukan oleh Henok? Apakah kita mau bergaul karib dengan Tuhan? Apakah hidup kita mau bergaul dengan Allah? Maka kita harus yakin bahwa kehidupan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagian yang pertama, prinsip yang hidup yang pertama, prinsip hidup orang percaya yang pertama adalah
harus bergaul dengan Allah. Kalau bergaul dengan Allah, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, hidup beriman. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain Henok hidup bergaul dengan Allah, ternyata dia juga hidup beriman. Kata beriman adalah dasar iman. Kata dasar iman yang dalam Ibrani pasal 11 ayat 11, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Ada tindakan yang dilakukan, yaitu memiliki keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Henok dia percaya dan hidup takut akan Tuhan, dia percaya, dia beriman di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu senantiasa memberkati Henok ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup beriman dalam arti sederhana, dia mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak memandang sekelilingnya kepada kehidupan yang ada di sekitar, tetapi dia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ada tindakan yang dilakukan, mempercayakan secara teguh dan sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tindakan Henok yang dilakukan hanya beriman. Tindakan yang dilakukan Henok adalah tindakan yang tidak pernah meragukan kasih Tuhan, yang tidak merasa bimbang seumur hidupnya. Tapi Henok melakukan hal yang sama dalam kehidupannya, yaitu apa? Mempercayai dan meyakini sungguh-sungguh kepada Allah secara luar biasa, yaitu hidup Henok yang beriman kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam kehidupan kita sering kita masih meragukan kuasa Tuhan. Kita masih belum percaya tentang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dituntun untuk selalu hidup beriman dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Sebab hanya Dia yang selalu mengerti akan hidup kita. Tidak ada yang lain yang bisa mengerti hidup kita. Hanya di dalam Tuhan yang bisa mengerti hidup kita. Bagaimana dengan saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita mau hidup beriman di dalam Tuhan kita. Jikalau kita meyakinkan segala sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan itu dengan iman, percaya kepada Tuhan, maka semua itu Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Yang terakhir, hidup yang berkenan kepada Allah. Prinsip hidup orang percaya yang ketiga adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan yang merosot, kehidupan yang brutal yang dilakukan oleh Henok adalah kehidupan yang menyakitkan dan tidak memperdulikan sesama. Tampilan pribadi yang berkenan kepada Allah, yaitu apa? Yaitu Henok. Dalam kehidupan Henok, ia merasa senang dengan melihat hal-hal berarti. Allah merasa senang melihat kehidupan Henok, sedangkan hidupnya yang selalu berkenan kepada Tuhan. Ini menunjukkan pribadi yang berkenan kepada Allah dan pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidupnya hanya menyakiti hati Tuhan, tapi hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah apa? Melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, kita melihat pribadi Henok adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Henok lebih memilih hidup menyenangkan hati Allah, yang menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, daripada dia mau menyakiti hati Tuhan. Semua yang dilakukan oleh Henok adalah benar karena apa? Dia tahu bahwa Allah juga berkenan terhadap dirinya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita sebagai orang-orang percaya tidak hidup berkenan di hadapan Allah.
Tapi kita perlu tahu bahwa Henokh adalah pribadi yang sangat berkenan di hadapan Allah. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita dituntun untuk selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Kita dituntut untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Dan nama Tuhan pasti akan dipermuliakan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, di dalam 3 prinsip yang kita mau pelajari dalam hidup kita adalah apa? Yang pertama, prinsip hidup orang percaya yang pertama adalah hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, hidup beriman di dalam Tuhan. Dan prinsip hidup orang percaya yang ketiga adalah hidup berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu yang sungguh luar biasa, menguatkan kami, menyenangkan, membuat kami untuk kami tetap percaya bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami mau hidup bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup beriman di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan pimpin sertai kami. Tuhan tolong kami sehingga firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.